PHDI Bali desak Kejari Buleleng segera eksekusi putusan kasasi kasus penodaan Hari Raya Nyepi di Sumber Kelampok tahun 2023. Kejaksaan Negeri Kejari Singaraja mendapat dukungan penuh dalam upaya eksekusi terhadap putusan kasasi terkait kasus penodaan Hari Suci Nyepi di Sumber Kelampok tahun 2023. Meskipun hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku dinilai ringan, eksekusi tetap harus dilakukan demi menegakkan supremasi hukum. Pada Jumat 14 Maret 2025, perwakilan Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali yang dipimpin oleh Putu Wirate Dwi Kora SH bersama tim kuasa hukumnya Imade Sukayase SH, Dimas Raharja SHMH, dan sekitar 10 orang lainnya mendatangi Kejaksaan Negeri Singaraja. Kedatangan mereka diterima oleh Kasidatun Kejari Buleleng Komang Adi Wijaya SH serta staf Jaksa Intel Kejari Buleleng Chandra Andika Nugraha SH. Dalam audiensi tersebut, delegasi menyatakan keprihatinan terhadap upaya pihak tertentu yang menolak eksekusi, salah satunya melalui pemasangan baliho. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum yang tidak boleh dibiarkan. Pihak kejaksaan disebut telah 2 kali memanggil terpidana untuk menjalani eksekusi, namun tidak diindahkan. Oleh karena itu, langkah hukum berupa upaya paksa dinilai perlu diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, delegasi menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan terpidana bukanlah alasan untuk menunda atau menolak eksekusi. Keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dijalankan demi kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Dukungan dari PHDI Provinsi Bali ini menjadi dorongan bagi Kejari Singaraja untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berharap negara benar-benar hadir dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pak sebagai kuasa tim daripada PHDI, Pak, kedatangan hari ini ke Kejari Buleleng dalam rangka apa, Pak? Pertama, untuk memastikan bahwa putusan kasasi yang telah inkrah atas penodaan Hari Suci Nyepi tahun 2023 itu dipastikan memang benar-benar dilaksanakan. Walaupun ada penolakan, ada baliho, ada perbekal katanya meminta itu tidak dieksekusi. Yang kedua, kami juga sekaligus bersama teman-teman ini dari berbagai ormas Hindu memberikan dukungan pada kejaksaan supaya tidak ada kesan kalah oleh terpidana. Jadi jangan sampai negara ini kalah oleh pelaku-pelaku seperti itu, karena ini kalau sampai kalah itu akan menjadi contoh bagi terpidana yang lain untuk menolak dieksekusi. Nah, kalau itu terjadi, tidak akan ada kepastian hukum, tidak ada keadilan, dan kesannya tidak ada manfaatnya menegakkan hukum kalau ternyata sudah eksekusi, sudah vonis tidak bisa dieksekusi. Nah, kami telah mendapat jawaban yang hari ini menerima adalah PLT Intel ya, kasih Intel kasih Intel Pak ya. Nah, yang pertama kami diterima dulu oleh Pak Kasih Intel, yang kedua juga Pak Kasih Intel. Pada hari ini kami ingin menyampaikan jawaban beliau bahwa tidak ada pengaruh apapun terhadap kejaksaan atas penolakan-penolakan yang ada, baik dengan baliho maupun ada perbekal yang datang ke sini dengan putusannya. Bahwa belum bisa dilaksanakan sampai dalam waktu yang cukup atau relatif lama, karena ada alasan-alasan isu ini kan sensitif, jangan sampai ditarik ke isu SARA. Ya, kami bisa pahami itu. Tapi kami juga mendorong bahwa saudara-saudara kita di umat yang lain, tokoh-tokohnya memberikan pemahaman, literasi pada umatnya, kepada masyarakatnya. Penegakan hukum itu ya berdiri sendiri. Jangan ditarik ke isu-isu SARA, tidak ditarik ke isu kelompok, primordial, dan lain sebagainya. Nah, kami pun di dalam juga memberikan pengertian kepada umat Hindu bahwa ini murni penegakan hukum. Walaupun misalnya dalam tanda petik ya ada yang bilang hukumannya cuma 2-4 bulan. Kasus akhir lain misalnya Pak Ahok itu berapa 2 tahun ya gitu. Nah, kita memang umat ini mata kecewa kok ringan banget gitu. Tapi terlepas dari itu semua, toh yang sudah ringan ini pun eksekusinya bukan main juga sulitnya. Gitu. Jadi oleh karena itu kita meminta dalam kerangka menegakkan hukum, menghargai penegak hukum, menghargai kejaksaan, jangan sampai kita melecehkan penegak hukum itu sendiri. Laksanakanlah, turuti putusannya. Kalau nggak bisa sukarela ya dilakukan upaya paksa sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, terima kasih.
Pak, kehadiran Pak ke Kejari Buleleng dalam rangka apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi hari ini tanggal 14 Maret 2025 bertepatan dengan Purnama, hari Jumat. Jadi kita dari tim hukum hadir ke Kejari Buleleng adalah untuk intinya menanyakan bahwa dari 2 kali pemanggilan terpidana yang dieksekusi belum hadir, sehingga kita sebagai tim hukum PHDI Bali dan juga pengurus PHDI Bali serta dari rekan-rekan teman-teman organisasi yang bernapaskan Hindu, ada KMADI, Prajaniti, dan juga ada Gerakan Rakyat Cinta Indonesia hadir dalam hal ini untuk menanyakan agar bisa segera terpidana dieksekusi, karena ada beberapa hal yang segera dilakukan karena ini sudah putusan kasasi, jadi tidak ada yang bisa menghambat daripada eksekusi penahanan daripada terpidana, walaupun itu dalam konteks ada PK. Nah, yang kedua, kita sebagai masyarakat jangan sampai ada yang merintangi. Jadi eksekusi daripada pengadilan ini, jika ada yang merintangi, itu akan bisa bermasalah-masalah hukum. Jadi perintangan berupa permohonan untuk menahan itu bagian dari ketika sudah kasasi dan itu sudah putusan pengadilan. Terima kasih. Nah, ini Pak tadi mengajukan PK, Pak. Dalam artian Pak sudah sering datang ke Kejari Buleleng, Pak. Seandainya tidak diindahkan oleh Kejari Buleleng, langkah-langkah yang Pak ambil apa? Ya, kalau langkah-langkah yang kita ambil tetap akan melakukan aspirasi-aspirasi seperti ini, karena negara ini negara hukum. Intinya ketika ini sudah eksekusi dari pihak yang tertinggi, yang teratas, itulah kasasi, itu wajib. Ketika 2-3 kali timbal, nanti bisa akan dikategorikan DPO. Ini bisa diduga jika dia masih bersikukuh tidak hadir ke panggilan ataupun nanti bisa dijemput paksa. Harapan-harapan terhadap pelaku ini, Pak, dan juga terhadap masyarakat yang ada di Bali ini, Pak. Harapan kita sebagai masyarakat umat Hindu di Bali khususnya, dan juga umat yang lain, mari kita menjaga keyakinan bersama-sama. Yang kedua, kita sebagai masyarakat Indonesia itu wajib menjaga kenyamanan dan keamanan kita beragama sebagai masyarakat yang patut dan wajib menghormati dan memiliki toleransi yang tinggi. Ada yang lain sampaikan terkait hal ini? Cukup itu. Pak, tadi kedatangan dari tim kuasa hukum daripada PHDI dalam rangka menanyakan terhadap eksekusi penodaan di area Nyepi, Pak. Pak yang terima gimana, Pak? Baik, mereka menyampaikan aspirasi, Pak, ya, terkait dengan dari info yang mereka dapat adanya baliho-baliho penolakan seperti itu. Gimana sikap kita selaku jaksa kapan dilaksanakan eksekusi seperti itu. Suatu hal yang wajar, kita tetap sebagai jaksa yang melaksanakan eksekusi sebagaimana amanah dari undang-undang, Pak, ya. Kita tetap berjalan di relnya sesuai dengan undang-undang. Kita tetap akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti itu. Nah, apa tuntutan beliau, Pak, hari ini datang? Kalau tuntutan mereka untuk segera melakukan eksekusi, tentunya kita memiliki suatu SOP, ya. Kita memiliki SOP internal dari kejaksaan, SOP pertama, kedua, ketiga, dan kita melakukan perencanaan terkait dengan tindakan upaya-upaya yang akan kita lakukan seperti itu untuk pelaksanaan daripada eksekusi. Apa di eksekusi segera dilakukan? Kita masih koordinasikan dengan aparat-aparat terkait dengan pelaksanaan daripada eksekusi. Dan yang lain sampaikan? Udah, itu aja mungkin, Pak. Intinya kita tetap melaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang. Siap. Ya.